Bab 1299, Bunga Cahaya Agung. Jaya sudah menyembuhkan anak buahnya, kata Galang dengan hormat. Sepertinya metode pengobatannya cukup bagus, sahut Agam setengah bercanda. Dia adalah salah satu dari 28 ahli medis berbakat dari sekte Lawarnu. Dia cukup terkenal di sekte. Jaya benar-benar pintar memanfaatkan gelarnya, kata Galang dengan ekspresi menghina. Apa Jaya sudah mempercayaimu sekarang? Bawahanku sudah berusaha mendapatkan kepercayaannya. Setelah kamu bertarung melawan bawahanku di rumah sakit, Jaya makin mempercayai bawahanku. Sekarang, bawahanku sudah menjadi muridnya. Galang tersenyum dan menjawab. Agam mengangguk dan berkata lagi. Aku akan memberimu 2 tugas. Besok Jaya akan mengobati Pak Gavin, jadi kamu harus mengawasinya agar dia tidak mencelakai Pak Gavin. Setelah itu, kamu terus awasi gerakan Jaya, terutama saat dia dekat dengan Ivan. Ingat, jangan sampai dia lolos dari pengawasanmu. Galang terkejut dan bertanya. Bawahan baru saja akan melaporkannya pada Anda. Bagaimana Anda bisa tahu kalau Jaya berkomplot dengan Ivan? Aku sudah hafal karakter teman sekelasku itu. Dia sudah lama bersembunyi, jadi dia pasti sudah punya rencana. Jaya tidak mungkin berani menunjukkan dirinya kalau tidak ada yang mendukungnya. Jawab Agam sambil menggeleng. Galang mengangguk dengan sungguh-sungguh. Namun, dia diam-diam menghela napas. Tuan penguasa neraka sudah makin hebat. Orang-orang jahat yang tidak tahu diri ini akhirnya muncul. Jaya dan Ivan sangat pintar. Jangan sering-sering bertemu dengan mereka agar mereka tidak curiga dan balik memanfaatkanmu, kata Agam lagi. Ya, jawab Galang sambil berlutut. Kemudian, sosoknya bangkit dan menghilang di kegelapan malam. Agam segera kembali ke halaman belakang. Sally memeluk lutut dan duduk di ambang pintu. Tanpa menoleh ke belakang, dia bertanya. Apa kamu akan menggunakan bunga cahaya agung besok? Aku akan mentraktirmu setelah menggunakannya. Jawab Agam sambil tersenyum. Memang harusnya begitu. Sally mencibir dan diam-diam menyelipkan belati di antara lengan bajunya. Apa itu? Tanya Agam penasaran. Belati pemusnah jiwa. Itu adalah harta karun dan senjata magis terkuat yang bisa menghancurkan jiwa, kan? Ya, ini adalah satu dari 2 harta karun sekte kebijakan. Aku sengaja membawanya untuk berurusan dengan beberapa orang jahat. Sally memandang Agam penuh arti. Kamu kejam. Bulu kuduk Agam berdiri tegak. Dia diam-diam merasa bahwa gadis ini pasti bukan orang sembarangan. Sally bahkan bisa membawa pergi 2 harta karun milik sekte kebijakan sekaligus. Gadis itu mungkin masih menyembunyikan harta karun lain. Sally mendengus dan melirik Agam dengan sikap mengancam. Agam hanya bisa menunduk, menunggu bunga cahaya agung mekar. Malam itu pun berlalu tanpa keduanya berbicara lagi. Ketika fajar tiba, langit timur penuh dengan semburat kemerahan yang juga menerangi bunga cahaya agung. Perlahan, bunga cahaya agung juga memancarkan cahaya samar. Rerumputan di taman ikut bergoyang mengikuti irama angin dan aroma embun pagi memenuhi seluruh kawasan Bukit Barat. Orang-orang yang tinggal di Bukit Barat kebanyakan masih tertidur. Tubuh dan napas mereka belum memburu. Alam mimpi masih sibuk menyapukan kuasnya, melukiskan hal-hal yang sering sulit dipahami. Mungkin seiring berjalannya waktu, manusia bisa menyadari bahwa lukisan itu mungkin adalah takdir mereka di masa depan. Sally dengan cermat memperhatikan kelopak sebening kristal yang sudah mekar. Setelah beberapa saat, dia mengembuskan napas dengan lega. Tiba-tiba, bunga cahaya agung bergoyang lembut dan naik ke udara. Ekspresi Sally menegang dan kilatan belati melesat keluar dari lengan bajunya. Dengan cepat, gadis itu menusuk ke arah belakang. Klang! Diiringi suara nyaring, kilatan cahaya perak dan merah beradu dan belati pemusnah jiwa pun kembali ke tangan Sally. Pisau pembunuh dewa di tangan Agam berubah menjadi seberkas cahaya merah dan menghilang. Sally berkata dengan nada menyesal. Maaf, aku terlalu bersemangat tadi. Semangatmu hampir membuatku terbunuh. Sahut Agam sambil tersenyum dan menggeleng. Namun, Sally memang tidak menunjukkan niat membunuh. Itu hanya refleks karena gadis itu terlalu waspada, jadi Agam tidak menyalahkannya. Agam mengeluarkan kekuatan pahala untuk membungkus bunga cahaya agung dan menyimpannya. Melihat tatapan Sally yang seperti tidak rela, dia tersenyum dan berkata, Kalau kamu khawatir, ikut aku saja nanti. Aku janji aku akan mengembalikannya padamu setelah selesai. Sally jadi merasa tidak enak karena Agam seolah-olah membaca pikirannya. Suasana hatinya agak memburuk, jadi dia pun kembali ke kamar untuk beristirahat. Sementara itu, Agam keluar untuk membeli sarapan dan baru kembali sekitar setengah jam kemudian. Sally mengurung diri di kamar. Setelah mengetuk pintu kamar gadis itu selama beberapa saat tanpa ada jawaban, Agam sarapan sendiri. Pisang goreng dan susu kedelai yang dibelinya untuk gadis itu dimasukkan ke kulkas.
Sally bisa memakannya setelah bangun dan menghangatkannya di oven. Setelah sarapan, Agam mandi air hangat dan melihat jam. Saat ini baru pukul 7, jadi dia duduk di sofa dan menonton televisi. Pukul 8:30, Zina menelepon. Setelah mendapatkan darah esensi, Jaya mulai mengobati kakeknya. Namun, hasilnya masih kurang memuaskan. Setelah setengah jam, Zina menelepon lagi. Kakeknya sudah bangun, tetapi pingsan lagi setelah 10 menit. Tanda-tanda vitalnya hampir hilang. Menurut perkiraanku, Pak Gavin akan sadar 5 menit lagi. Itu mungkin saat-saat terakhir kakekmu. Agam membuat secangkir teh hijau dan meminumnya. Kamu ada di mana sekarang? Villa. Kamu masih belum datang? Setelah bertanya, Zina pun terdiam. Dia bertanya dengan getir. Apa kamu tidak akan datang? Mau bagaimana lagi? Keluarga Neil sudah memperlakukan Agam seperti ini. Tidak berlebihan jika dia tidak datang. Selain itu, keluarga Neil mungkin tidak akan berterima kasih padanya. Agam tidak ingin menyulitkan dirinya sendiri seperti itu. Aku tidak akan mengingkari janjiku. Tapi, kakek sudah, lupakan saja. Aku tidak akan memaksamu. Tidak apa-apa kalau kamu tidak datang. Tanpa menunggu jawaban Agam, Zina menutup telepon dengan emosional. Agam menggeleng tanpa daya. Bagaimana mungkin dia akan membiarkan orang berjaya besar Gavin menderita? Namun, syaratnya adalah dia tidak boleh sampai merusak bunga cahaya agung dan Pak Gavin tidak boleh sampai kehilangan kemampuannya. Dua hal itu sangat sulit, jadi dia butuh persiapan yang matang. Sementara itu, di sanatorium, koridor itu dipenuhi orang dan suasananya sangat tegang. Dokter Kurnia, bagaimana keadaan ayahku? Januar melihat Jaya berjalan keluar. Rambutnya berantakan dan dia secara refleks menghampiri sang dokter untuk bertanya. Jaya hanya menggelengkan kepalanya. Ekspresi semua orang pun kembali sayu. Dokter Kurnia dari Sekta Lawarnu bahkan tidak mampu berbuat banyak. Apakah sudah saatnya Gavin meninggalkan dunia ini? Sudah ada darah esensi penguasa neraka, kan? Kenapa kakek tidak sembuh? Tanya Zina. Gadis itu berjalan mendekat dengan mata merah sehabis menangis. Sudah terlambat. Kita sudah melewatkan kesempatan ini. Jaya menghela napas dan melepas tanggung jawabnya sebagai dokter. Zina, kalau kamu tidak menghentikanku dan mengantarkan darah esensi penguasa neraka lebih cepat, kakek tidak akan. Della mencerca dan menangis terseduh-seduh. Zina, kamu kurang bijak. Kamu terlambat mengantarkan darah esensi penguasa neraka sehingga dokter Kurnia tidak bisa menyembuhkan kakekmu. Kamu sudah membuat kesalahan besar. Kata seorang anggota keluarga dalam kesedihannya. Semua orang di koridor menatap Zina dengan amarah dan kebencian. Dina menundukkan kepala. Tubuhnya yang ramping dan memesona tak pelak bergetar. Dia merasakan kepalanya berdengung. Tangan dan kakinya pun terasa makin dingin. Tadi dia sudah menanyakannya. Hasilnya memang persis seperti yang diprediksi Agam. Dokter Kurnia sama sekali tidak tahu soal darah esensi penguasa neraka. Tetapi sepupunya terus mengatakan bahwa cara ini akan berhasil. Jelas sekali dia menyimpan niat jahat. Sekalipun Zina mendapatkan darah esensi penguasa neraka yang asli, dokter ilahi itu tetap tidak bisa menyembuhkan kakeknya. Yang membuat hatinya makin sakit adalah sikap para kerabatnya ini. Mengapa mereka tega berkata seperti itu? Mereka tidak berbuat apa-apa dan mengelak dari tanggung jawab. Zina agak lega Agam tidak datang. Jika datang, Agam mungkin akan disia-siakan oleh keluarga Neil. Bab 1300, posisi kepala keluarga. Sekarang bagaimana? Terdengar suara seseorang bertanya. Meninggalnya Gavin merupakan kenyataan yang tidak dapat dielakkan. Sekarang, harus ada yang maju untuk memimpin keluarga Neil. Taro dan prajurit tetua Gavin yang lainnya sedang dalam misi menjaga wilayah utara, jadi mereka tidak bisa kembali dalam waktu singkat. Januar, kamu adalah anak tertua di keluarga ini. Sudah seharusnya kamu yang memimpin. Ucap salah satu tetua keluarga. Dia adalah James Neil, orang dengan pangkat tertinggi di keluarga Neil. Kata-katanya sangat berpengaruh. Begitu dia selesai berbicara, suasana terasa mencekam. Saat ini, keluarga Neil terbagi menjadi dua pihak yang mendukung Januar dan pihak yang mendukung Kartu. Salah satu di antara mereka akan menjadi kepala keluarga Neil dan menentukan kehidupan anggota keluarga yang lain. Adik, ayah sudah meninggal dunia. Aku benar-benar sedih. Aku rasa aku tidak bisa melakukan apa-apa dengan kondisi seperti ini. Aku harap kamu dapat memimpin keluarga kita untuk sementara. Ucap Januar dengan berlinang air mata. Saat ini, dia terlihat seperti anak yang sedang berduka. Langkah Januar cukup pintar. Dia sengaja mengambil langkah mundur untuk mendapatkan keuntungan. Di satu sisi,
dia memosisikan diri sebagai anak yang berbakti untuk memperoleh simpati demi usahanya merebut posisi kepala keluarga. Di sisi lain, dia meminta Karto untuk memimpin keluarga mereka untuk sementara. Dengan kata lain, suatu saat nanti, saat Januar sudah selesai berduka, Karto harus mengembalikan takhta keluarga kepadanya. Dia berhasil memojokkan Karto dengan kata-katanya. Jika Karto tidak setuju, ini artinya dia tidak berbakti kepada mendiang ayahnya. Namun, jika dia setuju, dia juga harus setuju bahwa posisinya ini hanya sementara. James menyipitkan matanya dan berkata kepada Della. Cepat bawa ayahmu beristirahat. Saat dia sudah pulih, dia yang akan ambil alih. Baik, Kek. Della dan Rebecca membawa Januar ke kamar sebelah. Ayah, maafkan aku. Aku gagal mewujudkan impianmu. Isak Januar sambil melihat ke belakang. Prajurit dewa sudah berjuang keras menjaga perbatasan sepanjang hidupnya. Untungnya, dia punya anak yang berbakti seperti Januar. Hidupnya tidak sia-sia. Ujar James dengan serius. Mereka yang mendukung Januar mengangguk dengan semangat. Zina melihat sandiwara ini dengan tidak percaya. Air mata menetes tanpa sadar. Ternyata dia salah. Apa yang Agam katakan benar. Musuh tidak hanya datang dari orang asing, tetapi juga dari dalam keluarga sendiri. Hanya sebagian kecil dari keluarga Nil yang menginginkan kakeknya tetap hidup. Tidak disangka seorang prajurit dewa yang sudah melindungi rakyat biasa seumur hidupnya akan memiliki anak yang egois seperti Januar. Benar-benar disayangkan. Setelah kembali ke kamarnya, suara tangis Januar pelan-pelan menghilang. Senyum licik muncul di wajahnya. Ayah, aktingmu bagus sekali. Aku hampir tertipu. Deli tertawa. Dasar. Aku benar-benar sedih karena kakekmu meninggal. Tapi, aku juga merasa senang. Januar mengecilkan suaranya. Januar, aku rasa, dalam situasi ini, kemungkinan besar kamu yang akan mendapatkan takhta keluarga Nil. Rebecca tersenyum seram. Tentu saja. Januar tersenyum bangga. Apa pemuda itu masih hidup? Tanyanya pada Della. Entahlah. Aku sudah menyuruh Nike mengikutinya diam-diam. Tapi tidak ada kabar beberapa hari ini. Mungkin saja dia berhasil. Kalau tidak, kenapa pemuda itu tidak datang? Ya, Nike dapat dikatakan sebagai senior di sekte bayangan. Dia seorang pembunuh profesional. Sekalipun Nike tidak membunuhnya, Agam pasti terluka parah dan tidak bisa ikut campur dalam masalah ini. Ucap Januar percaya diri. Awalnya, saat dia tidak menerima kabar dari Nike sepanjang malam, dia agak gugup. Saat Sina kembali dengan darah esensi penguasa neraka dan menyerahkannya kepada Dr. Kurnia, barulah dia menarik napas lega. Januar, apa menurutmu darah esensi yang Zina bawa itu palsu? Tanya Rebecca dengan suara kecil. Memangnya kamu pikir Dr. Kurnia itu bodoh? Pasti dia bisa membedakan darah yang asli dan yang palsu. Januar tersenyum. Dia sangat percaya dengan kemampuan Dr. Kurnia. Tiba-tiba, dia mendengar suara langkah kaki yang tergesa-gesa dari luar. Januar segera mengubah ekspresinya, menampilkan kesedihan yang mendalam. Della dan Rebecca juga berusaha meneteskan air mata palsu mereka. Januar, prajurit dewa sudah sadar. Ucap seseorang sambil membuka pintu. Ayah? Wajah Januar berubah sedikit. Dia hampir tersandung saat berlari ke ruang rawat yang padat. Di ruangan itu, Gavin sedang duduk menyandar dengan bantal di belakang kepalanya. Dia terlihat baik-baik saja, hanya sedikit berantakan. Ayah! Januar mendorong Karto dan Zina dan berlutut di samping tempat tidur. Dia menggenggam telapak tangan Gavin dengan erat. Ayah, bagaimana keadaanmu? Ini aku, Januar. Wajah Gavin terlihat kurus dan pucat, seolah-olah hanya tersisa tulang di balik kulitnya yang keriput. Kedua pipinya sangat cekung dan matanya terlihat menonjol. Sekilas, dia terlihat menyeramkan. Namun, bertolak belakang dengan kondisinya, tatapan Gavin terlihat cerah. Dia menatap orang-orang yang berada di ruang itu sebelum berusaha berbicara. Ayah, apa yang ingin ayah katakan? Januar akan mendengar dengan baik. Ucap Januar dengan gemetar. Melihat Gavin tidak mampu bersuara, Januar menoleh ke arah Jaya dan bertanya. Dokter Kurnia, ayahku kenapa? Kemungkinan prajurit dewa hanya kembali sadar untuk sementara. Jaya dan Pak Januar juga cukup terkejut melihat Gavin kembali sadar. Secara teori, Gavin sudah tiba di akhir hidupnya. Dia seharusnya sudah mati. Namun, saat ini tanda-tanda kehidupan masih terlihat jelas pada wajah Gavin. Ini membuat dia bingung. Sadar untuk sementara? Mendengar dugaannya, wajah semua orang tampak pucat. Pada titik ini, Gavin sudah menapakkan selangkah kakinya di gerbang neraka. Zina hampir tumbang saking syok mendengarnya.
Dia teringat kata-kata Agam. 5 menit kemudian, Gavin akan sadar untuk sementara. Sekali lagi, kata-kata Agam terbukti benar. Prajurit dewa tidak punya waktu lama. Sebaiknya kalian tanyakan hal-hal yang perlu kalian tanyakan untuk prajurit dewa agar nanti tidak punya penyesalan apa-apa. Tekan Jaya. Ruang itu hening sebentar. James yang pertama kali berbicara. Kepala keluarga, kamu telah berjuang sepanjang hidupmu. Lihatlah, sekarang kamu punya banyak anak dan cucu yang menemanimu. Ini berkah bagimu, katanya. Gavin membuka mulutnya sedikit dan mengangguk dengan sesak. Kepala keluarga, siapa yang kamu tunjuk untuk mengelola keuangan keluarga Neil? Apa itu saudara ke-6 atau saudara ke-8? James terus bertanya. Gavin menggelengkan kepalanya. James bertanya. Apa saudara ke-7? Gavin meredakan napasnya dan mengangguk. James bertanya lagi. Bagaimana dengan perkumpulan militer Anda? Siapa yang akan mewarisinya? Taro, Johan, atau Zender? Gavin mengangkat jarinya dengan gemetar dan membentuk angka 1. Taro? Gavin mengangguk pelan. Lalu, siapa yang akan mengawasi peraturan keluarga Neil? James terus bertanya dengan gigih. Gavin terlihat makin lemah setiap detiknya. Zina merasa sedih melihatnya. Dia tahu James sengaja menanyakan hal-hal yang tidak penting untuk mengulur waktu. Namun, Zina tidak bisa protes. Jika dia protes, pasti semuanya akan gaduh. Dia tidak ingin kakeknya menyaksikan ketidakharmonisan pada keluarga yang ditinggalkan sebelum dia meninggal. Beberapa saat kemudian, pupil Gavin menyusut. Dia terengah-engah dengan hebat dan matanya terbuka lebar. Gavin, cepat katakan siapa yang akan menjadi kepala keluarga selanjutnya. Ujar seorang tetua yang berada di pihak kartu. Ya, cepat katakan. Posisi kepala keluarga adalah masalah yang paling penting. Yang lain juga merasa terdesak. James merasa sudah waktunya dan kembali bertanya dengan suara lirih. Kepala keluarga, setelah kamu meninggal, siapa yang akan mewarisi jabatanmu sebagai kepala keluarga Neil? Apa itu Januar, Karto, atau orang lain? Bab 1301, Kesedihan. Gavin menggeliat dan menyipitkan matanya dengan susah payah. Ayah! Tangis Januar dengan sedih. Tangisannya bahkan lebih menyayat hati daripada sebelumnya. Gavin menatapnya tajam, lalu mengangkat matanya untuk melihat Kartu. Kartu tampak bingung dan air matanya mengalir tanpa sadar. Melihat ini, mata Gavin membesar seolah-olah dia sudah membuat keputusannya. James melihat situasi yang tidak menguntungkan ini dan segera menghalangi pandangan Gavin. Kepala keluarga, Januar adalah putra sulung Anda. Apa Anda akan menetapkan Januar sebagai kepala keluarga? Gavin sudah tidak bisa bergerak. Dia bahkan tidak bisa menggelengkan kepalanya. Meskipun sudah berada di ambang kematian, matanya tampak penuh tekad, membuat James merasa terintimidasi. Dia berusaha bersuara dan bola matanya terus bergerak-gerak. Dia mengerahkan seluruh kekuatannya yang tersisa untuk membentuk angka 2 dengan jari-jarinya. Mengetahui maksud Gavin, Januar dengan cepat meraih tangan Gavin dan menangis. Ayah, berikan posisi kepala keluarga padaku. Tidak perlu memaksakan diri. Gavin memelototi Januar dan dia tiba-tiba mendapatkan kekuatannya. Dia terus berusaha membebaskan diri dari genggaman Januar. Januar tetap menggenggam tangan Gavin dengan erat, bahkan membuatnya seolah-olah Gavin yang sedang memegangi tangannya. Dia berpura-pura sedih dan menambahkan, Ayah, kamu tidak perlu menderita lagi. Hatiku sakit melihatnya. Pergilah dengan tenang. Jangan berpisah denganku. Anakmu ini akan menemanimu di masa depan. Mata Gavin menyala dan tubuhnya bergetar hebat. Air liur sudah mengalir keluar dari sudut mulutnya. Sejak tadi, tubuhnya sudah menegang dan dia berusaha membuka mulutnya untuk mengatakan kehendaknya. Namun, pada akhirnya, tubuhnya kehilangan kekuatannya. Matanya masih terbuka. Namun, tetap saja, seiring dengan waktu, matanya perlahan-lahan menutup, seperti kobaran api yang padam. Langit di luar jendela tiba-tiba berubah gelap. Angin dingin bertiup kencang, membuat jendela berderak hebat. Di dalam kamar, terlihat kain berwarna abu-abu yang mengambang di udara. Semua orang ketakutan melihatnya. Tetap saja, yang ditakdirkan terjadi tidak dapat dihindari. Kepala keluarga! James yang pertama kali bereaksi. Sedetik kemudian, teriakan yang menyayat hati memenuhi seluruh ruang rawat itu, menyebar ke seluruh koridor bahkan keluar rumah sakit. Sementara itu, di taman bermain di luar ruangan, ratusan tentara melepas topi mereka dan berdiri dengan posisi hormat. Prajurit dewa di dunia militer. Akhirnya, beliau telah tewas. Setelah menangis beberapa saat, seseorang bertanya. Jadi, siapa kepala keluarga yang baru? Apa masih perlu dijelaskan?
Kepala keluarga hanya mengangkat satu jari, jelas mengacu pada Januar. Yang benar saja. Kepala keluarga berniat membuat tanda dengan dua jari. Januar yang menghalanginya. Jangan asal bicara. Dia hanya menunjuk satu jari. Aku melihatnya dengan jelas tadi. Kepala keluarga sudah menyatakan keputusannya, tetapi kalian masih berusaha menyangkalnya. Dasar keterlaluan. Apa kalian ingin untuk merebut kekuasaan? Apa kamu bilang? Kenapa? Jabatan kepala keluarga sudah ditunjuk, tapi kalian masih saja mencari masalah. Apa maumu? Tidak butuh waktu lama untuk ruangan itu menjadi gaduh. Kedua pihak yang berlawanan berseteru dalam waktu singkat. Suara perdebatan mereka terdengar dengan jelas. Zina tersenyum pahit melihatnya. Dia melihat jenazah kakeknya. Kelopak matanya masih terbuka. Secara teori, dia masih bisa melihat apa yang sedang terjadi saat ini. Pasti dia merasa sedih sekali. Diam semua. Perintah Januar pelan dan semua orang langsung terdiam. Apa yang kalian lakukan di depan ayahku? Januar menatap mereka satu persatu dengan tajam, tetapi sebenarnya dia merasa sangat senang. Akhirnya, dia mendapatkan apa yang dia inginkan. Aku tahu apa yang aku lihat. Sebelum kepala keluarga meninggal, dia membuat angka 1, yang artinya dia memberikan posisinya kepada Januar. Kata James. James kemudian memandang Jaya dan bertanya. Dr. Kurnia, Anda adalah pihak luar. Kata-kata Anda seharusnya netral dan tidak memihak. Coba Anda katakan, apa maksud kepala keluarga sebelum beliau meninggal? Jaya menjawab perlahan. Aku sangat mengagumi prajurit dewa, jadi aku akan mengatakan yang sebenarnya. Aku yakin, maksud almarhum prajurit dewa Gavin adalah menyerahkan kekuasaannya kepada Januar. Jaya sudah bekerja sama dengan Januar. Sekalipun kepala keluarga Gavin meninggal, dia harus memikirkan cara untuk mendapatkan jabatan kepala keluarga untuk Januar. Dengan begitu, Jaya juga akan mendapatkan beberapa keuntungan pribadi. Mendengar ini, semua orang yang memihak Januar tertawa senang. Sementara itu, mereka yang memihak Karto tampak pucat pasi. Mereka tahu Dr. Kurnia berasal dari sekte Lawarnu. Karena itu, mereka pikir jawaban Dr. Kurnia tidak akan memihak siapa-siapa. Dengan demikian, jawaban Dr. Kurnia membawa pengaruh yang besar. Zina merasa kesal melihatnya. Dulu, mungkin dia akan percaya pada Dr. Kurnia. Namun, setelah mendengar apa Agam katakan, dia tahu ada sesuatu yang tidak beres. Dia tidak bisa menahan diri lagi. Saat dia hendak membuka mulutnya, Karto membungkuk dan bersujud kepada almarhum ayahnya, sebelum berbalik dan pergi dengan tatapan kosong. Wajah Januar tampak datar, tetapi matanya memancarkan kepuasan. Akhirnya dia mengalahkan adiknya. Dia berhasil mengamankan jabatan sebagai kepala keluarga Nil. Kemana seorang kepala keluarga hendak pergi saat semua anggota keluargamu sedang di sini? Karto baru saja hendak membuka pintu dan melihat Agam berdiri di depannya, tersenyum dengan tenang. Kamu! Karto agak terkejut melihat kedatangan Agam. Zina nyaris berteriak melihat Agam. Akhirnya datang. Akhirnya Agam benar-benar datang. Anggota keluarga Nil yang lainnya menanggapi kedatangan Agam dengan ekspres yang berbeda-beda. Januar dan yang lainnya terkejut melihat Agam. Rasanya seperti melihat hantu saja. Agam belum mati. Jaya tampak kesal. Dia langsung sadar bahwa dia sudah jatuh ke dalam perangkap. Namun, Gavin sudah meninggal. Itu adalah kenyataan yang tidak terelakkan. Sudah terlambat bagi Agam untuk muncul saat ini. James menegur Agam dengan marah. Anak muda, kamu masih berani datang ke sini? Kalau kamu tidak menunda sampai sekarang dan menyerahkan darah esensimu dari dulu, kepala keluarga mungkin masih hidup sekarang ini. Ekspresi Karto kembali normal. Dia berdiri di depan Agam dan menasihatinya dengan suara yang dalam. Anak muda, sebaiknya kamu pergi saja. Kamu tidak seharusnya datang ke sini. Kepala keluarga, apa maksudmu? Aku berteman dekat dengan Zina dan datang untuk melawat Pak Gavin. Apa kalian benar-benar ingin mengusirku? Jawab Agam dengan santai, seolah sedang mempermainkan mereka. Semuanya mendengar Agam memanggil Karto dengan sebutan kepala keluarga. Salah satu orang yang berada di pihak Januar menegur Agam. Dasar lancang! Januar sudah ditetapkan sebagai kepala keluarga Nil yang baru. Kamu hanya orang luar. Jangan coba-coba mengacau di keluarga Nil. Begitu? Ya. Aku hanyalah orang luar dan tidak bisa mengacau di keluarga kalian. Kalau begitu, kenapa dia bisa? Apa dia bukan orang luar? Tanya Agam sambil menunjuk Jaya. Berani sekali kamu menunjuk Dr. Kurnia? Asisten dokter yang bernama Galang memarahi Agam dengan angkuh. Namun, dia merasa tidak tenang. Meskipun dia hanya berpura-pura, memarahi tuan penguasa neraka terasa salah. Agam mengabaikannya dan menatap Jaya. Suasana terasa sunyi tanpa alasan.
James yang menyahut dengan nada dingin. Anak muda, Dr. Kurnia adalah salah satu dari 28 ahli medis di sekte Lawarnu. Dia punya reputasi dan prestasi yang hebat. Meskipun kamu penguasa neraka, reputasimu tidak baik dan kamu terkenal egois. Bagaimana kamu bisa dibandingkan dengan Dr. Kurnia? Ditambah lagi, Dr. Kurnia hanya ingin menyelamatkan almarhum kepala keluarga. Niatnya benar-benar tulus. Kamu sendiri? Kalau kamu memberikan darah esensimu waktu itu, kepala keluarga mungkin masih hidup saat ini. Aku punya alasan yang cukup untuk mencurigai bahwa kamu diam-diam berkolusi dengan pihak luar dan untuk mengambil keuntungan dari tewasnya kepala keluarga. Bab 1302, mati dengan mata terbuka, hidup dengan mata tertutup. James mengatakan dengan mantap dan penuh keyakinan. Apalagi perkataannya itu didukung dengan bukti-bukti yang konkret sehingga orang-orang bisa mempercayainya dengan mudah. Setelah mendengar perkataannya, Agam hanya menggeleng dan tersenyum. Kamu sudah bicara panjang lebar, tapi apa dia berhasil menyembuhkan pria tua itu? Bukannya ini semua kamu penyebabnya? Bentak James dengan marah. Wajahnya sampai pucat saking marahnya. Saat untuk merawat orang sakit seperti berpacu dengan waktu. Kalau sudah terlewat masanya, meski dewa penolong turun ke bumi untuk membantu, tidak ada gunanya. Dengan sombong, Jaya mengangkat kepalanya. Meski kita berdua tidak saling bermusuhan, aku harus mengkritikmu. Selama bertahun-tahun, prajurit Dewa Gavin menjaga perbatasan untuk melindungi jutaan orang dari serangan asing. Tapi, kamu malah merusak reputasinya demi keuntunganmu sendiri. Penguasa neraka, entah bagaimana kamu bisa menanggung akibat kesalahanmu. Kamu hanya asal bicara. Sambil mengabaikan tatapan kesal Jaya, Agam menatap Januar dan yang lain. Ada satu yang harus kuperjelas, Pak Gavin belum mati. Semua tercengang. Tanpa sadar, tubuh Januar gemetar dan langsung mengamati mayat pria tua yang baru saja meninggal itu. Kemudian, kepanikannya perlahan hilang saat berpikir jika Agam telah membohonginya. Sambil mencibir, dia berkata, Anak muda, aku senang kalau itu benar. Tapi, aku sangat marah karena kamu berani mengejek ayahku. Orang yang sudah berjuang seumur hidupnya dan punya banyak penghargaan. Bukan aku yang mengejek Pak Tua itu, tapi kalian semua. Kau tegur Agam. Perkataannya membuat semua terkejut. Dengan santai dia berkata, Kalian semua langsung bertengkar di bangsal begitu Pak Gavin meninggal. Membolak-balikan kebenaran dan mengubah keinginan terakhirnya. Apa kalian kira, Pak Gavin tidak dengar? Tatapan mata Agam begitu dingin, seolah-olah tulang mereka ditusuk pisau es dari gua es 10.000 tahun. Perkataan Agam sangat menakutkan semua orang. Walaupun Pak Gavin sudah meninggal. Bagi mereka, kekuatan Pak Gavin telah terukir jauh dalam diri mereka. Hanya memikirkannya saja, mereka sangat ketakutan. Ketika seseorang meninggal, indera pendengaran adalah indera terakhir yang tak berfungsi. Dengan pandangan jahil Agam menatap Januar. Wajah Januar langsung pucat. Tanpa sadar, dia mundur beberapa langkah untuk menjauh dari ranjang rumah sakit. Kemudian, dia merasa ada yang salah. Sambil menegakkan tubuhnya, dia berteriak. Keluarga Nil penting bagiku. Aku sama sekali tidak merasa bersalah. Kamu bilang kamu tidak punya motif lain. Padahal baru saja kamu bilang ayahku belum mati, tapi sekarang kamu bilang dia sudah mati. Perkataanmu tidak bisa dipercaya. Bagi kalian semua, Pak Gavin sudah mati. Agam tersenyum samar. Mendadak auranya berubah dan udara sekelilingnya menjadi sunyi. Di luar jendela, langit menjadi mendung. Ruang pengobatan anehnya menjadi dingin dan hening. Meski dipenuhi orang, ruangan ini sama sekali tidak tampak tanda-tanda kehidupan. Menurutku, selama aku ada di sini, Pak Gavin tidak akan mati. Begitu Agam berbicara, tubuh penguasa neraka muncul di belakangnya. Seperti dalam mimpi, baik keempat dinding putih, langit-langit dan lantai menghilang. Ini seperti mendatangi dunia yang gelap gulita. Januar dan yang lainnya kaget. Cahaya gemerlap yang samar memancar dari dada Agam dan bunga cahaya agung melayang keluar. Cahayanya seperti lampu yang terang di gelapnya malam yang memberikan secercah cahaya. Agam menggerakkan kedua tangannya untuk membuat mantra segel sambil melantunkan mantra dengan suara kecil. Cahaya putih berpijar di jemarinya. Setiap kali dia menjentikan jarinya, secercah cahaya putih yang terbang ke suatu arah tertentu. Dalam sekejap, cahaya-cahaya itu berubah menjadi formasi yang kompleks. Lagi dan lagi. Saat 10 cahaya putih terbang, sebuah formasi yang terbentang luas, dengan bunga cahaya agung sebagai pusatnya, menutupi seluruh tubuh Gavin. Ini. Saat melihat kejadian, ini James sangat ketakutan, seperti melihat hantu. Meski dia memiliki pengetahuan yang luas dan pengalaman yang banyak, dia hanya bisa tergagap.
Dia tidak bisa bicara, saking takutnya. Seluruh tubuh Jaya banjir keringat. Kakinya lemas. Ingatan Dokter Kurnia yang dimilikinya itu membuat hatinya dipenuhi ketakutan saat melihat penanganan yang luar biasa ajaib itu. Teknik sentilan. Ini salah satu jurus alam Feng Shui yang sangat tinggi. Hanya dengan menjentikan jari saja, sebuah formasi akan terbentuk. Teknik ini jauh lebih sulit daripada menggunakan jarum penggabung energi. Bahkan dengan memiliki ingatan Dokter Kurnia, Jaya baru melihatnya 2 kali dan ini kali yang ketiga. Dia tidak pernah menyangka jika musuhnya, Agam yang melakukannya. Setelah beberapa bulan, Jaya tahu Agam sudah menjadi kuat. Akan tetapi, dia tidak mengira Agam menjadi luar biasa kuat. Akhirnya dia paham mengenai desas-desus pemusnahan klan tersembunyi, bukan isapan jempol belaka. Keringat dingin di dahinya, meluncur melewati alis dan masuk ke matanya. Matanya menjadi bengkak, sakit, dan perih. Setelah itu, Agam mengembuskan udara kotor dari hidungnya. Jika dibandingkan dengan manik mantra angan, kekurangan teknik sentilan jauh lebih banyak. Meski bisa membentuk formasi dengan cepat, penggunaan energi sangat besar, sehingga tidak tepat digunakan dalam pertarungan. Dengan tingkat Agam saat ini, formasi yang dia bisa lakukan hampir tidak mencapai tingkat keabadian awal. Untuk sekali, Agam punya penyimpanan semesta, sehingga dia bisa memahami formasi itu dengan sempurna. Jika tidak, meski dia memiliki kekuatan alam leluhur tingkat 3, dia tidak akan bisa melakukannya. Setelah semua tahap ini selesai, aura Gavin menghilang. Seperti seorang pria tua yang berada di penghujung hidupnya dan baru saja meninggal. Tanpa ada hal yang luar biasa. Yang terjadi selanjutnya seperti yang diperkirakan. Agam segera mengerahkan kekuatan penguasa neraka untuk melakukan penilaian kepada Gavin. Saat ini, semuanya kehilangan rasa akan waktu. Waktu terasa begitu lama dan sekaligus begitu cepat. Seiring dengan kemunculan dan menghilangnya aura yang misterius, semua hal yang ada di sekitar mereka kembali seperti semua. Saat mereka menatap dengan saksama, formasi yang berpusat di bunga cahaya agung masih bergerak dengan perlahan, sambil melepaskan aura yang tak terlihat. Aura itu terus menekan aura Pak Gavin. Dalam hati, Janwar gemetar. Bisa dikatakan, itu adalah rasa takut. Firasatnya dengan kuat mengatakan jika Agam benar-benar akan menghidupkan pria tua itu lagi. Penjaga! Janwar segera berteriak dengan wajah galak. Berani sekali kamu mengancam mayat prajurit Dewa Gavin. Ini pengkhianatan terbesar. Bunuh dia! Seketika itu juga muncul beberapa aura. Namun, sebelum mereka bergerak, formasi bunga cahaya agung mekar sempurna. Bunga itu melebar hingga ratusan kali dan menutupi seluruh sanatorium. Puff! Orang-orang yang telah siap menyerang itu kehilangan tenaga mereka dan langsung jatuh ke tanah. Di saat yang bersamaan, Janwar, Kartu, dan yang lain sangat kaget saat tenaga mereka menghilang. Sepertinya ada gunung yang menekan kepala mereka dengan kuat sampai-sampai mereka tidak bisa bernapas. Di saat yang sama, mereka semua tergeletak di lantai. Hanya Agam yang tidak terpengaruh. Dia hanya berdiri dengan tenang. Dia tidak tampak senang, marah, ataupun takut. Dia tampak seperti seorang dewa yang berdiri sendiri dengan bangga dalam keheningan. Wajah Jaya tampak sangat kacau. Meski Pak Gavin belum bangun, dia bisa merasakan daya hidup Pak Gavin kembali pulih dengan kecepatan yang luar biasa. Bahkan di dada Pak Gavin tampak cahaya yang samar. Cahaya itu seperti bintang api yang menyalakan daya hidup ke seluruh tubuh Pak Gavin. Tidak heran, pria tua ini memiliki semburan cahaya. Ternyata ini adalah langkah yang sudah dipersiapkan Agam tadi. Wush! Akhirnya, dada Gavin yang terbaring di tempat tidur dan sudah dinyatakan mati bergerak naik turun sedikit. Matanya yang tadinya suram, sekarang penuh dengan semangat. Perlahan-lahan mata itu tertutup. Mati dengan mata terbuka, hidup dengan mata tertutup. Hal itu sangat bertolak belakang sehingga orang-orang tidak mampu mengendalikan diri untuk waktu yang lama. Meski belum bangun, semua tahu bahwa pria tua itu hidup kembali.